Bab 976. Tinggallah di rumah. Gita masih menghancurkan bawang dan memotong bawang putih menjadi beberapa bagian. Audrey Han memandangi bawang putih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu mau makan bawang putih di siang hari? Emangnya kenapa?" "Tidak masalah, hanya saja apakah kamu tidak takut dengan baunya?" Mendengar itu, Gita tiba-tiba sadar kembali. "Oh iya, pria impianku ada di sini, bagaimana aku bisa makan bawang putih?" Jika memiliki kesempatan untuk berduaan dengannya dan berbicara, bukankah berarti bau mulut akan membuatnya sesak? Memikirkan hal ini, Gita mengulurkan tangan dan mengambil bawang putih yang dipotong dan membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Kemudian pisau dan papan dibersihkan dengan sangat cepat. "Untungnya kamu mengingatkanku." Audrey Han memperhatikannya dari dekat dan menemukan bahwa ekspresi wajahnya sepertinya tidak menunjukkan untuk menghindari, seolah-olah dia telah melupakan apa yang baru saja dia katakan. Apakah dia tidak peduli tentang hal itu, atau sangat toleransi? Audrey Han berpikir sejenak dan kemudian berkata, Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan padamu barusan?" "Gita, apa yang kamu bicarakan? Mungkin Arthur benar-benar cemburu." "Gita, tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu itu tidak mungkin? Bukankah kamu sendiri meragukannya?" "Iya, aku sedikit meragukannya, tetapi setelah dipikirkan secara teliti, hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin Arthur menyukaiku. Kami sudah lama saling kenal. Jika dia ingin menyukaiku, dia pasti sudah menyukaiku dari dulu. Kenapa dia masih menyangkalnya saat aku menanyakannya hari itu? Aku sebenarnya sedikit menyesalinya karena bersikap terlalu gegabah. Aku merasa malu untuk menanyakan kata-kata seperti itu." Audrey Han tidak bisa berkata-kata. Lupakan saja, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberi tahu Gita. Lebih baik biarkan saja. Audrey Han tidak mengatakan apa-apa, mereka berdua memasak dalam diam. Saat makan, Golden Ye masih tertidur. Audrey Han mengisi porsinya dan bersiap untuk memakannya ketika dia bangun. Dia baru saja memasukkan makanan ke dalam lemari es dan tiba-tiba mendengar Audrey Han mengatakan sesuatu. "Aku akan pulang besok. Piang." Gita yang sebelumnya masih memegang sumpit di tangannya, saat mendengar ini, dia melepaskannya dan sumpit itu jatuh ke tanah. Waktu seolah berhenti sejenak. Setelah beberapa saat, Gita menundukkan kepalanya dengan canggung, siap untuk mengambil kembali sumpit yang dijatuhkannya. Siapa tahu seseorang bergerak lebih cepat darinya. Arthur Xiao membungkuk untuk mengambil sumpitnya dan meletakkannya di atas meja, lalu bangkit dan pergi ke dapur untuk mengambilkan sumpit baru untuknya. Gita sedikit terkejut ketika dia mengambil sumpit. "Kamu bodoh sekali. Kamu bahkan tidak bisa memegang sumpit dengan baik," gumam Arthur Xiao. Mata Gita langsung melebar. Namun, dia tidak peduli dengan Arthur Xiao. Sebaliknya, dia memandang Audrey Han dan bertanya dengan gugup, saat berada di mobil sebelumnya, "Bukankah kamu bilang akan kembali dalam beberapa hari? Mengapa menjadi besok? Apakah bisa memesan tiket dalam kondisi genting seperti ini? Siska akan menangani masalah ini." Mendengar nama Siska Su, Gita terdiam beberapa saat. Benar juga, begitu banyak hari telah berlalu, Siska Su juga seharusnya siap untuk pergi bekerja. Selama dia mempersiapkannya, semuanya akan beres untuk Audrey Han. Tapi Gita segera berkata, "Kalau begitu, bisakah aku kembali bersamamu? Aku akan memesan tiket sekarang." Setelah itu, dia bahkan tidak makan apapun, membiarkan mangkuk nasi dan sumpitnya, lalu berlari kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Audrey Han diam-diam menatap Arthur Xiao dan ketika melihat ekspresinya sangat biasa, sepertinya tidak ada perubahan suasana hati. Itu agak aneh, tapi bagaimanapun dia adalah bawahan Golden Ye. Hal ini tampaknya tidak mengejutkan. "Kak, kenapa kamu pergi dengan tergesa-gesa? Aku tidak pernah mendengarmu mengatakan akan kembali begitu cepat."
Audrey Han mengisi dirinya dengan semangkuk sup dan kemudian bertanya. Audrey Han memandang adiknya dan berkata dengan lembut, sesuatu terjadi pada perusahaan dan aku harus buru-buru kembali untuk menanganinya. Awalnya, kakak ingin tinggal bersamamu selama beberapa hari lagi, tapi sekarang sepertinya tidak bisa. Saat di luar, jaga dirimu baik-baik, jika kamu merasa dianiaya, jangan menanggungnya sendiri, kakak akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Setelah mengatakan ini, Audrey Han tertegun, bibirnya yang tipis bergerak sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, meskipun keluarga Yuchi memiliki banyak usaha, keluarga Han bukanlah keluarga yang penakut, apakah kamu mengerti apa maksud kakak? Audrey Han terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Audrey Han. Audrey takut Jerry akan menyusahkannya dan bahkan menggunakan kekuatan keluarga, jadi mengatakan padanya, jika dirinya membutuhkan kekuatan keluarga Han, maka keluarga Han tidak akan mundur. Selama dia membutuhkannya, maka Audrey akan memberikan kekuatan keluarga Han padanya. Ada kakak laki-laki seperti ini, Audrey Han merasa seolah dirinya sudah menyelamatkan seluruh galaksi di kehidupan lalu sehingga bisa mendapatkan kakak sebaik dia. Matanya memerah, Kak. Sudahlah, minum sup. Audrey Han hanya bisa menundukkan kepalanya untuk minum sup. Arthur Xiao diam-diam menyaksikan adegan itu. Dia tidak berharap Audrey Han begitu lembut kepada adiknya. Tapi Audrey tidak memberikan kasih sayang yang sama untuk Gita. Inilah alasan mengapa Gita sangat sedih, bukan? Namun, Arthur hanyalah orang luar dan tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun tentang orang lain. Bagaimanapun, Audrey Han tidak bermain-main dengan perasaan Gita, sikapnya sangat jelas. Jika Gita masih terobsesi dengannya, itu semua salahnya sendiri. Saat memikirkan hal ini, Arthur Xiao tiba-tiba merasa tertekan. Bagaimana jika Gita berhati keras seperti dia dan akan menyukainya selamanya? Ah, kenapa? Kenapa tidak ada tiket untuk besok? Saat memikirkannya, Gita berlari keluar ruangan dengan panik dengan ponselnya dan berteriak sambil berlari. Tiket besok sudah habis, apakah ada begitu banyak orang yang akan kembali ke China? Bukankah ini terlalu buruk? Ketika Gita mengatakan ini, dia berdiri di samping Audrey Han dan menatapnya dengan sedih. Bisakah kamu tinggal di sini beberapa hari lagi sebelum pergi? Kamu belum berbicara baik-baik dengan adikmu. Audrey Han sedikit mengernyit, ada keadaan darurat di perusahaan, aku harus kembali. Mendengarkan nada suaranya, Gita merasa seolah-olah dia benar-benar tidak punya harapan, hanya bisa menggigit bibir bawahnya dan tidak berbicara lagi, menundukkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya. Semua orang bisa melihat vitalitas dalam dirinya hilang sekaligus. Semua orang makan dengan memikirkan hal yang berbeda. Setelah selesai makan, Audrey Han segera kembali ke kamar. Ketika malam tiba, keluarga Yuchi tiba-tiba mengirim Hansen datang untuk mengundang semua orang makan bersama. Audrey Han berpikir bahwa Audrey Han akan pulang besok, dan setelah memikirkannya, dia menyetujui hal ini. Dia juga kebetulan memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Jerry Yuchi. Tentu saja, masalah ini tidak sepele, dia harus mengungkapkannya dengan baik ketika saatnya tiba. Tidak tahu sudah berapa banyak perkataan baik yang dikatakan oleh Glenn untuknya. Karena Audrey Han akan pergi besok, Gita tidak tertarik sama sekali. Saat mendengar berita bahwa mereka akan pergi ke rumah Yuchi untuk makan malam, dia menolak. Audrey Han tidak ingin pergi, tetapi saat memikirkan dirinya adalah kakak Audrey, tampaknya dia sebagai satu-satunya keluarga dari adiknya harus pergi. Jadi pada akhirnya, hanya tersisa Arthur Xiao dan Gita di rumah. Arthur Xiao awalnya berencana untuk pergi bersamanya, tetapi ketika dia hendak pergi, Golden Ye tiba-tiba menatapnya dengan penuh arti, dan kemudian berkata, tinggallah di sini. Bersambung.